Hai, selamat datang kembali di ulasan.id dan pada episode kali ini kita akan mengulas sebuah motherboard dari MSI yaitu MSI Z170A Gaming M7. Seperti apa motherboard ini? Mari kita ulas. Bicara soal motherboard ini pastinya kita bicara soal chipset Z170. Chipset Z170 itu memang diperuntukkan khusus untuk entusias gamer ataupun overclockers. Dan MSI memberikan beberapa varian dari chipset Z170 ini. Salah satunya ialah seri Z170A Gaming M7. Motherboard ini berada di harga 4.206.000. Harga yang gua cek itu adalah harga pas bulan April 2016. Seri gaming MSI ini memang menargetkan kepada para gamer. Selain chipset tertinggi untuk soket LGA 1151, MSI juga memberikan beberapa fitur menarik yang dapat menambah pengalaman gaming kita jadi lebih berkesan lagi. Penampilan yang gahar juga pastinya udah lumrah banget buat kita kalau misalkan kita beli komponen yang punya label gaming atau memang diperuntukkan untuk gamer. Karena banyak dari kita para gamer juga memperdulikan segi penampilan dari komponen PC-nya. Naga-nagaan dari MSI alias Dragon Army pastinya selalu setia ngelengkapin MSI seri gaming. Warna merah hitam juga jadi khas untuk MSI gaming ini. Dan pada seri gaming M7 ini, MSI memberikan LED lighting pada beberapa bagian motherboardnya. Ketika kita buka box dari motherboard ini, pastinya kita akan melihat kelengkapan apa aja yang diberikan MSI untuk motherboard ini. Di sini kita akan mendapatkan 4 buah kabel SATA 6 Gbps, 1 buah SLI bridge, 1 buah M connector. Kita juga mendapatkan gantungan pintu di sini untuk hiasan di kamar, tulisannya sorry, PC Gaming, dan juga di baliknya I'm not here. Pastinya juga ada IO Shield, CD driver, dan tambahan bonus lagi yaitu MSI Badge. Lanjut yaitu fitur-fitur yang MSI unggulin pada motherboard ini. Kalau fitur dari Z170 itu sendiri, tentunya hampir semua motherboard berchipset Z170 itu hampir sama. Yang membedakan dari setiap motherboard di kelas Z170 ini adalah fitur yang diberikan. Pertama itu adalah Nahimic Audio Enhancer, chip audio booster di mana kualitas suara pastinya lebih oke daripada biasanya. Kualitas suara yang baik ngebantu juga loh untuk gaming. Kedua adalah Gaming Killer LAN. LAN yang dipakai ini dapat mengurangi terjadinya high latency pada saat gaming. Ping akan lebih stabil dengan LAN ini. Ping yang gak stabil ngeganggu banget kalau main game. Biasanya player suka teriak nge-lag nih kalau misalkan pingnya bengkak banget. Motherboard ini juga punya DDR4 boost sampai dengan 3600 MHz untuk OC-nya. Juga fitur Game Boost di mana CPU lo bisa mencapai clock hingga 5 GHz. Kalau yang sampai 5 GHz itu hanya khusus untuk Core i7 6700K. Kalau lo pakai i5 6600K nggak akan sampai 5 GHz. Bisa aja, tapi lo overclock sendiri lewat BIOS. Itu pun kalau lo ngerti. Saran gue kalau belum begitu expert mengenai overclocking, sebaiknya nggak usah coba-coba deh. Kalau masih mau coba juga ya resiko ditanggung masing-masing. Jangan lupa ada fitur M2 Twin Turbo. Kalau lo pakai SSD M2 SATA, lo bisa meningkatkan bandwidth SSD lo sampai 10 kali lipat. Tapi jelas ada resiko di balik mempercepat bandwidth ini. Nah, itu adalah fitur-fitur yang menurut gua adalah fitur yang nge-push banget untuk motherboard ini. Selebihnya untuk seperti SLI, Crossfire, USB 3.1, gua rasa itu udah banyak banget motherboard yang punya dan udah banyak banget yang support lah untuk motherboard sekarang ini. Kalau kita tengok ke bagian I/O panelnya, ini agak sedikit berbeda pada I/O panel motherboard pada umumnya. Selain USB port, audio dan juga display, di sini kita menemukan tombol kecil di mana itu adalah tombol clear CMOS. Dan di sebelahnya ada USB port yang letaknya berbeda. MSI ngasih nama port ini itu Flashback BIOS Plus. Ini tuh gunanya untuk mengembalikan BIOS ke posisi BIOS sebelumnya. Bukan buat flashbackin ke mantan-mantan lo atau gimana, bukan. Nah, kalau kita yang doyan OC, ngutak-ngatik BIOS dan sebagainya, nggak perlu khawatir takut rusak karena bisa di flashback ulang. Begitulah kira-kira. Bagian terakhir adalah BIOS dari motherboard ini. MSI Z170A Gaming M7 menggunakan Click BIOS 5 untuk BIOSnya. Pada BIOS ini lo bisa menggunakan dua metode, yaitu Easy Mode dan juga Advanced Mode.
Pada easy mode ini, opsi yang kita pakai gunakan hanya sedikit. Easy mode ini diperuntukkan buat pengguna yang memang nggak begitu menggunakan fitur yang lebih spesifik dari BIOSnya. Nah, kalau advance mode, semua di sana opsi lengkap. Bahkan lo bisa ngeliat board explorer untuk ngecek spesifikasi lengkap yang terpasang ke motherboard ini. Dan bagi lo yang mau OC expert, MSI juga udah ngasih fiturnya. Dan sekali lagi, fitur ini untuk yang udah expert di bidang OC aja. Gua nggak nanggung resikonya kalau lo malah jadi penasaran dan coba-coba untuk OC expert. Oke, jadi gimana menurut lo motherboard ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai MSI Z170A Gaming M7. Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk subscribe biar lo nggak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Suki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.